Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Smart Kitchen, Sistem Monitoring dan Otomatisasi Dapur. Namun sebelum kami memasuki penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alif-Hidayah dengan NIM 2024-32059. Saya Nofri Gabriela Nenggolan dengan NIM 2024-32056. Saya Yumna Ferus Nasution dengan NIM 2024-32077. Saya Nesa Sasadlat Iman dengan NIM 2024-32075. Saya Faris Saudara Ramadan dengan NIM 2024-32065. Saya Andrian Paskananda dengan NIM 2024-32025. Latar belakang dan tujuan proyek yang kami buat ini adalah ruangan dapur restoran itu memiliki resiko tinggi terhadap peningkatan suhu dan juga kebocoran gas yang mengakibatkan potensi terjadinya kebakaran akibat penggunaan kompor, tabung, dan juga peralatan listrik lainnya. Nah, oleh karena itu, kelompok kami berencana membuat sistem berbasis Internet of Things yang mampu memantau kondisi dapur secara otomatis dan juga memberikan peringatan jika terdeteksi adanya potensi bahaya. Ini adapun studi kasus kami, yaitu dapur restoran umumnya beroperasi lebih dari 10 jam per hari dengan beberapa kompor gas dan tabung LPG yang menyala hampir terus-menerus, sehingga suhu ruangan mudah melonjak tinggi dan berisiko terjadi kebocoran gas yang dapat memicu kebakaran. Sementara itu, pemantauan yang masih manual sering terlambat saat jam sibuk, lampu kerap menyala walau dapur kosong sehingga boros energi, dan tidak ada catatan histori untuk bahan evaluasi. Lanjut kita ke skenario kerja sistem. Ini terbagi atas 4. Pertama itu ada skenario A, dengan kondisi dalam normal. Sensor mendeteksi kondisi aman sehingga sistem hanya melakukan monitoring dan lampu menyala saat dapur digunakan. Yang kedua ada skenario B atau kondisi dalam bahaya. Suhu atau kadar gas melebihi batas sehingga LED merah dan buzzer aktif sebagai peringatan dini. Yang ketiga ada skenario C, monitoring pengguna. Sensor ultrasonik menghitung jumlah orang untuk mengendalikan lampu secara otomatis. Dan yang terakhir ada skenario D, monitoring real time. Data sensor dikirim melalui MQTT ke dashboard dan perangkat didukung Panasonic sebagai sumber energi. Adapun di sini perangkat keras yang kami gunakan yaitu ESP32, sensor DHT22, sensor gas MQ, lalu sensor ultrasonik luar, sensor ultrasonik dalam LCD I2C 16x2, lalu LED merah, LED putih, buzzer, panel surya 6 volt, modul TP4056 alias BMS, lalu ada 2 baterai 18650, lalu adapun bus converter step up. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu perancangan MQTT. Jadi backend kami di sini menggunakan library MQTT untuk berkomunikasi dengan broker Hive MQ Cloud menggunakan protokol MQTT melalui port 883 TLS. Untuk topiknya di sini kami menggunakan 5 topik. Yang pertama ada dapur sensor data yang berfungsi untuk menerima data sensor dari ESP32. Selanjutnya yang kedua ada dapur aktuator LED merah. Fungsinya itu untuk mengontrol lampu LED merah. Dan yang ketiga ada dapur aktuator LED putih yang berfungsi untuk mengontrol LED putih. Lalu ada dapur aktuator buzzer, fungsinya itu untuk mengontrol buzzer. Lalu yang terakhir ada dapur aktuator LCD yang berfungsi untuk mengirim teks ke LCD. Oke, kita lanjut ke struktur backend-nya. Nah, di mana aku backend ini tuh ngebuat file-filenya lagi untuk supaya lebih rapi. Nah, di mana itu aku ngebuat config untuk database JS-nya, controllers untuk out controller JS, connect control JS, center control JS, and middleware for out middleware JS, MQTT for MQTT client JS, node modules itu untuk semua node dan juga express-nya. Itu tuh ya semacam fungsinya gitulah yang buat nyambungin ke brokernya. Itu kan banget BTW. Nah, lanjut ke roles itu ada off roles JS, connect roles JS, center roles JS. Itu aku juga ngebuat environment itu buat kayak data-data hostnya dan lain-lainnya. Itu ada package log JSON juga, package JSON, and server JS. Nah, server JS inilah yang bakal ngebuat menyimpan semua servernya. Nah, menjalankan backend dan mengirimkan seluruh komponen. Nah, itu guna server JS. Nah, lanjut. Ini aku akan menjelaskan front end Smart Kitchen yang telah kita buat, yang dimana front end Smart Kitchen ini dikembangkan menggunakan HTML5, kemudian CSS3, kemudian JavaScript dan chart.cs. Yang dimana tujuan pengembangan front end yang kita buat itu pastinya yang pertama menampilkan kondisi dapur secara real time, kemudian menyediakan antarmuka yang mudah digunakan, menampilkan history monitoring, mengontrol perangkat mobile web, dan terhubung dengan backend menggunakan REST API nantinya. Berikut ini salah satu screenshotan dari dashboard monitoring yang telah kita buat. Baik, di sini adapun WiFi yang kami pakai yaitu hotspot saya sendiri. Di sini sudah terhubung dengan ESP-nya dan juga laptop saya di sini terhubung ke ESP karena di sini untuk inisialisasinya adalah WiFi saya sendiri, lalu ini ada untuk cloud kami. Nah, jadi ini adapun untuk Explorer-nya di sini sudah disetel auto mengikuti kode Arduino-nya. Nah, lalu di sini untuk presentasinya, kalau pintu termasuk ke dalam, lampu akan menyala dan di layar akan terisi 1 orang. Nah, lalu kalau misalnya pintu menuju keluar,
akan kosong dan lampu akan mati lagi. Oke, selanjutnya di dalam rangkaian ini juga ada sensor suhu yang akan mendeteksi berapa suhu dalam ruangan. Sekarang suhunya itu 30,5 derajat. Nah, sensor ini akan bekerja mengeluarkan output berupa buzzer dan lampu jika suhunya itu di atas 32 derajat. Sekarang mari kita coba menjadikan 32 derajat menggunakan bantuan korek. Nah, jika suhu ruangan itu sudah di atas 32 derajat, maka output yang keluar itu adalah buzzer dan juga LED warna merah. Dan di LCD juga ada tanda tulisan bahaya. Nah, jika sudah tidak di atas suhu 32 derajat lagi, dia akan normal kembali. Nah, selanjutnya itu ada sensor gas. Cara kerjanya itu sama seperti sensor suhu. Bila mana gas rata-rata dalam ruangan itu melebihi batas, maka sensor akan buzzer dan LED merah akan berbunyi. Sekarang lagi keadaan normal di angka 433, dan jika udara di atas 2000 dia akan buzzer akan menyala dan juga lampu akan menyala. Lalu di sini kami menggunakan sumber daya panel surya. Nah, di sini kami juga memasang modul BMS-nya alias Battery Manager Security, yang mana ini adalah model TP4056. Di sini gunanya untuk bisa men-charge baterai secara langsung. Jadi ini adalah input dan inputnya di sini. Nah, lalu di sini akan dialirkan ke baterainya yaitu 18650. Nah, dari baterai ini dia bisa dialirkan langsung aliran listrik dari sini. Jadi ini adalah input dan inputnya di sini. Nah, lalu di sini kami adapun modul booster converter step up, dimana ini bisa sebenarnya sebagai ganti dayanya. Di sini dialirkan langsung dari si baterai yang udah diisi penuh oleh panel surya. Nah, kebetulan karena di sini yang kami pakai adalah USB-A dan tidak ada USB yang cocok, jadi kami menggunakan daya langsung dari laptop. Tapi menunjukkan lampu ini menunjukkan bahwa ini tuh bisa dipakai dan bisa disambungkan ke ESP32. Lalu di sini jika kita menerangi panel suryanya, nah di sini bisa terlihat jika ada cahaya, ini akan menunjukkan bahwa ini sedang di charging oleh si panel surya. Nah, kalau misalnya baterai dalam kondisi penuh, lampu LED yang kedua ini akan menyala dan berwarna biru. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kode program yang kami gunakan di sini. Jadi yang pertama di sini kami menggunakan include library. Jadi di sini kita membutuhkan include library ini supaya perangkat keras dan layanan jaringan itu bisa berfungsi. Nah, pertama di sini ada Wi-Fi Edge dan Wi-Fi Client Secure. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan microcontroller ke jaringan Wi-Fi dan melakukan koneksi aman, yaitu SSL atau TLS ke server MQTT-nya. Selanjutnya di sini ada pub sub client. Nah, ini untuk protokol komunikasi MQTT, yaitu subscribe atau publish. Selanjutnya untuk Arduino JSON, ini untuk memformat data sensor menjadi struktur JSON sebelum dikirim ke server. Lalu di sini ada DHT Edge untuk membaca data dari sensor suhu dan kelembapan. Lalu Wire Edge dan juga Liquid Crystal untuk mengontrol layar LCD. Oke, di sini ada fungsi utama yang kami gunakan yaitu loop. Jadi fungsi ini akan berjalan terus-menerus dan mengendalikan alur kerja utama sistem. Jadi kayak menjaga koneksi. Nah, di sini kami memanggil reconnect. Di sini memanggil reconnect. Nah, dan juga MQTT loop supaya komunikasi MQTT itu gak terputus. Lanjut membaca sensor suhu dan gas. Nah, ini dilakukan setiap 2 detik sekali supaya gak membebani sistemnya. Lalu di sini menghitung jumlah orang. Jadi sistem mengecek sensor ultrasonik luar dan dalam. Baik, selanjutnya kita lanjut ke MQTT Explorer-nya. Di sini kami membuat namanya ada dapur aktuator. Di dalam dapur ada aktuator yang namanya ada buzzer, itu lagi posisinya off. LCD-nya itu pink, LED merahnya itu off, LED putih juga off. Dan di bagian sensor ada kelihatan datanya suhu dengan
29,5 derajat Celcius, kelembapannya 73,9, dan gasnya ada 342, orangnya 0. Baik, lanjut. Di tahap ini topiknya dengan nama dapur aktuator dengan value history, publish dapur aktuatornya. Ini sebagai contoh kita publishkan aja. Ini di story-nya ada angka 1, itu berarti udah bisa terkonek dengan ISP-nya. Baik, di sini saya akan coba praktekkan yang bagian LED merahnya. Di sini sebelumnya ada off, kita publishkan. Kita ubah off-nya jadi on. Kita tekan publish. Yang terjadi pada ISP tersebut, lampu LED-nya hidup, dan kita mencoba mematikan lampu LED tersebut dengan mengganti teksnya menjadi off, dan kita publishkan lagi. Yang terjadi pada ISP, lampu LED merahnya akan mati. Baik, untuk bagian front end-nya kita mulai dari bagian login, yang dimana bagian login itu diminta seperti ini. Yang pertama kita akan masukin broker URL yang udah dipublish. Baik, terus masukin portnya, yang dimana portnya itu ada 8883. Kemudian client ID-nya itu bebas, terserah kita bikin contoh kelompok 1 UAS. Kemudian username-nya yang udah dipublish itu adalah kelompok 1 UAS. Kemudian passwordnya kita masukin. Kemudian untuk topiknya itu ada dapur sensor data. Kemudian kita connect to broker. Baik, kalau dia connect dia bakal loading sistem. Nah, untuk bagian dashboard, di dashboard itu ada diperlihatkan temperatur secara real time, gas sensor sama orang yang masuk dan nantinya keluar. Kemudian ada alarm save, yang dimana nanti alarm save ini jika dia ada keadaan bahaya, dia bakal nunjukin kalau dia dalam keadaan bahaya. Tapi untuk saat ini datanya itu masih keadaan safe. Kemudian untuk real time temperaturnya itu ada seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian untuk kitchen statusnya itu yang dimana roomnya masih keadaan safe, kemudian lampunya on, dan orang yang masuk ke dalam dapurnya itu ada 1 orang. Kemudian untuk last activity-nya itu per 3 detik. Baik, di sini kita akan coba realisasikan front end-nya ke rangkaiannya, yang dimana kita bisa dilihat di sini ada orang masuk, yang dimana juga untuk LCD-nya di sini 2 orang, jadi dia sama. Kemudian untuk temperatur suhunya di front end juga itu ada 29,9, di sini juga 29,9. Kemudian untuk gas sensornya dia masih normal 401 karena itu masih dalam kondisi safe. Kemudian lanjut untuk pack Smart Kitchen Control-nya, yang dimana Smart Kitchen Control ini tuh bagian mengkontrol LED, buzzer, dan LCD display-nya. Coba kita realisasikan. Ketika aku klik on, rangkaian kita bakal nyala juga, dan ketika aku off juga dia bakal mati. Begitu juga dengan LED putihnya juga, ketika di on kan di sini dia bakal on juga, ketika dimatikan dia juga bakal mati. Sorry, tadi delay. Kemudian lanjut ke buzzer, jika dinyalakan buzzer akan bunyi. Ketika di off kan, buzzer akan mati. Kemudian untuk LCD display-nya ketika dimatikan dia bakal mati juga, dan ketika di on kan kembali dia bakal nyala kembali dengan data yang masih sama. Kemudian bisa di Untuk kemudian di sini kita boleh masukkan teks LCD. Contohnya kita bikin pink. Kita kirim pesan, dia bakal keluar di sini pink juga. Saya kelihatan. Untuk bagian layout long outnya, ketika kita klik dia bakal balik ke awal semula dan masukin data-data yang diminta. Oke, selanjutnya kita lanjut ke backend, yang dimana itu backend aku melakukan banyak sekali kode, yang dimana itu ada config, controllers, middleware, node module sebagai alat buat mendapatkan fetch-nya ke HTTP, routes itu untuk endpoint-nya dan lain-lainnya, dan ada environment itu buat data-data yang tidak akan ke-save di inspect-nya atau di layarnya. Jadi itu untuk data-data yang mau dibuat supaya aman. Lalu ada package log, package JSON, and server.js. Server.js ini yang menyambungkannya ke semua port yang ada. Nah, di sini sendiri aku tuh juga menggunakan node server.js itu tuh untuk mengambil data-data dari backend-nya. Nah, itu kayak live-nya itulah menggunakan node. Nah, lanjut, aku juga di sini aku juga membuat database SQL-nya di sini, yang dimana data-data yang sebelumnya dilakukan di front end atau yang ada di ASP itu akan masuk semuanya ke sini, seperti sensor data. Maaf Lodi. Baik, di sensor data itu sudah ada data yang bahkan sudah diupdate sampai yang terbaru, yaitu sekitar jam 6.22 atau yang sekarang itu jam 6.22. Baik, lanjut, aku juga membuat users, yang dimana itu tuh user yang akan digunakan dan login, yaitu kelompok 1 UAS yang passwordnya itu dibuat seperti ini supaya tidak bisa kena hack. Sekian dari kelompok 1, kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.